warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'u walakin la tash'urun. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin. Alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar.
Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa HSI TV, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan karunia-Nya sehingga kita bisa berjumpa kembali di program Gemar Ramadan 1445 Hijriah. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta kerabat, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Senang sekali saya Miranti Mardatila bisa menemani pemirsa menjelang berbuka puasa di hari ke-14 Ramadan kali ini. Nah pemirsa, sebagai umat muslim, kita sering dihadapkan pada berbagai ujian dan cobaan dalam hidup. Namun, bagaimana kita merespon dan bersikap dalam menghadapinya merupakan cermin dari ketabahan dan kesabaran kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan mendalami tema yang begitu relevan dalam perjalanan hidup kita, yaitu bersabar atas ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memberikan pencerahan lebih lanjut mengenai tema kita hari ini, saat ini di sebelah saya sudah hadir seorang tamu istimewa, seorang ulama, yaitu Ustadz Haji Muhammad Diyauddin LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustadz sudah bersedia bergabung Sama-sama. bersama kami pada hari ini. Sama-sama. Nggih. Nah, bagaimana nih kabarnya Ustadz pada hari ini? Alhamdulillah bagus. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang. Nah, nggih Ustadz di hari ke-14 Ramadan kali ini, Ya. Ustadz akan membahas nih mengenai bersabar atas ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana nih kira-kira Ustadz, apakah sudah siap untuk menyampaikan tausiahnya? Insyaallah. Baik. Nah pemirsa, mari kita dengarkan dengan hati yang lapang dan siapkan diri untuk memperoleh wawasan berharga. Silahkan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa TV yang tentunya kami muliakan dan kami hormati, para shaimin, shaimat, laksana ibadah puasa pada kesempatan ini juga mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini
Kita kembali berjumpa dalam acara Gemar Ramadan yang berkaitan dengan menjelang berbuka puasa ini, di mana kami diberikan satu amanah untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan kesabaran lah dalam menjalani kehidupan yang merupakan banyak tantangan dan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana dalam hal ini apa itu yang dimaksud dengan sabar? Mungkin kata kuncinya sabar sebenarnya tadi kan. Itu ada beberapa pengertian daripada ulama kita memberikan makna daripada sabar itu sendiri. Ada yang mengatakan dalam istilah sabar itu adalah ibaratun an thabati ba'ithid din fi muqabalati ba'ithis syahwah. Sabar adalah ketetapan seseorang pada yang dikehendaki agama. Jadi ketetapan seseorang pada yang dikehendaki agama sebagai lawan daripada yang dikehendaki keinginan nafsu. Itu diantara makna sabar, pengertian sabar. Tapi yang mungkin yang lebih populer lagi di kalangan kita yang dimaksud sabar adalah habsun nafsi ala mayakrah. Menahan diri dari sesuatu yang ia tidak setuju. Menahan diri dari sesuatu yang ia tidak ingini. Oleh nafsunya tadi, dia tahan. Itu juga ada di antara arti sabar tadi. Nah, dalam hal ini kita memang sebagai seorang yang beriman kepada Allah, sedangkan Allah menentukan segala sesuatu apa yang terjadi baik pada segala makhluk, pada diri kita, itu harusnya kita hadapi dengan tabah dan sabar. Kenapa? Karena apa yang terjadi pada diri kita atau pada diri orang lain atau segala makhluk yang lain, itu banyak kejadian-kejadian yang tentunya tidak diingini oleh nafsu kita. Maka kita hadapilah dengan sabar tadi. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang luar biasa. Dan akan selalu beserta hambanya yang bersabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah akan selalu beserta orang-orang yang sabar. Kemudian juga dalam hal memberikan balasan, karena ini dituntut oleh agama kita, sabar ini. Bahkan ada yang mengatakan as-sabru nisful iman. Sabar itu separuh, setengah daripada iman. Artinya betapa pentingnya sabar itu. Makanya itulah Allah memberikan ganjaran apa? Ganjarannya, balasannya innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala akan menepati ganjaran mereka yang sabar, mereka yang dapat berlaku sabar. Balasannya, pahalanya bil ghairi hisab. Dengan tanpa ya bisa dihitung. Karena kalau dihisab itu kita tidak bisa dihitung. Tidak ada nominalnya sebenarnya. Betapa banyaknya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang kita imani. Allah yang kita percayai penuhnya. Karena Dia yang melakukan, memperbuat segala sesuatu apa yang terjadi di alam semesta ini. Tentu kita perlu menghadapinya dengan sabar. Ternyata nilai ibadah luar biasa sabar ini. Kenapa? Karena kita diberi balasan ganjaran yang luar biasa itu tadi.
Nah, pemirsa sekalian yang mulia, shaimin rahimakumullah, di mana sabar itu kemana saja? Arah sabar itu apa saja? Disinilah yang perlu kita kaji tentang yang namanya sabar. Sabar itu ada beberapa hal sebenarnya yang perlu kita melakukan sabar, yang perlu kita berlaku sabar. Kita sebagai hamba Allah yang beriman dengan Allah, karena ada beberapa hal yang kita mesti kita laksanakan, mesti kita kerjakan, mesti kita amalkan dalam kehidupan kita dan selama hidup di dunia ini. Nah, lalu ada beberapa bagian lah katakan sabar tadi. Pertama, ada yang namanya sabar dalam berbuat taat atau beribadah kepada Allah. Itu mesti sabar. Kalau tidak sabar mungkin tidak bisa kita melakukan perbuatan taat itu sendiri. Jadi kita mesti sabar dalam berbuat taat. Kemudian tujuan yang kedua, sabar itu juga bisa adalah sabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah. Juga perlu sabar. Kalau tidak sabar akan terlaksana, akan terkerjakan yang namanya kemaksiatan. Nah, kemudian yang ketiga, nah mungkin ini yang sering yang kita maksud sabar tadi adalah sabar dalam menerima musibah cobaan dari Allah Ta'ala. Yang ketiga. Nah, lalu bagaimana saja pengertian sabar itu tadi? Jadi sabar dalam berbuat taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar yang ketiga adalah menerima musibah ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertama dalam hal kita sabar berbuat taat atau berbuat ibadah, ini sebenarnya sangat memerlukan kita, mengajarkan kepada kesabaran dalam berbuat taat itu. Kenapa? Karena nafsu kita, syahwat kita enggan sebenarnya berbuat taat. Apakah itu dengan melawan ketaatan tadi, mungkin ada sifat malas, ya, mungkin bahasa Banjarnya kuler aja kita, malas, seperti kita mengerjakan ibadah apa? Seperti salat, sembahyang, kadang-kadang karena malas, lalu dia tidak mau menunaikan salat. Karena apa? Karena ada malas tadi. Itu kan nafsu, malas itu. Inginnya diam, inginnya santai, dan seterusnya. Dalam hal satu, salat saja kita perlu sabar. Kalau ada sabar, nah bisa apa tadi? Bisa ada tegawi lah, terlaksana, terkerjakan, tidak terkerjakan yang namanya salat tadi. Atau sembahyang. Atau mungkin juga perlu kita melawan nafsu, seperti nafsu kikir. Nah, atau bakhil mungkin dalam bahasa agama. Seperti apa misalnya? Seperti misalnya bersedekah. Mungkin orang pada sayang dengan hartanya. Apalagi sedekah wajib seperti zakat. Wah, sangat bertentangan dengan nafsu kita. Inginnya kita menumpuk harta, mengumpulkan, dan seterusnya. Ada kewajiban misalnya mengeluarkan zakat. Zakat wajib lah istilahnya dengan harta tadi. Apakah karena dia berdagang, apakah karena dia bertani yang sampai nisabnya. Nah, atau bahkan ada yang sifatnya secara nafsu, ada yang bertentangan dengan, berlawanan dengan kikir dan malas, seperti mengerjakan ibadah yang memerlukan dana yang cukup banyak, seperti misalnya mengerjakan ibadah haji, umrah. Itu kan memerlukan uang, materi. Kemudian pelaksanaannya
sangat melelahkan kadang-kadang berhaji itu, berumrah. Nah, kan kalau tidak sesuai dengan melawan akan nafsu tadi, maka kita akan tidak bisa melaksanakan. Nah, itu karena ibadah. Jadi jelas berbuat ibadah itu katakanlah sangat memerlukan kepada kesabaran. Dan juga sangat mendapat tantangan dari nafsu tadi. Nah, baik ketika kita ingin melaksanakan ibadah, berarti perlu sabar. Tidak mau mengorbankan waktu dan kesempatan, wah, itu kerjakan ibadah tadi. Nah, baik ketika kita sedang mengerjakan ibadah itu sendiri, perlu sabar untuk menjaga hati, kekhusyuan dalam kita beribadah. Apa saja, berpuasa, salat, berkhusyuk karena Allah mengerjakannya. Ya, itu adalah sabar sebenarnya. Kemudian sabar dalam hal meninggalkan perbuatan maksiat. Nah, meninggalkan maksiat itu perlu sabar. Kalau ada sabar, kita akan kerja, akan terlaksana berbuat maksiat tadi kalau tidak sabar. Karena apa? Karena satu maksiat itu sangat sesuai dengan nafsu sebenarnya. Hanya itulah Nabi kita ada mengatakan, al-mujahidu man jahada hawahu wal muhajiru man hajaras su. Ini kata Rasulullah. Yang artinya bahwa orang yang berjuang atau orang yang berperang itu adalah orang yang memerangi hawa nafsunya. Hanya kita mesti dapat mengendalikan dan mengalahkan nafsu sebenarnya. Termasuk orang yang al-muhajir, orang yang benar-benar berhijrah, hanya meninggalkan. Hijrah itu meninggalkan, artinya berhijrah itu adalah orang yang dapat meninggalkan perbuatan jahat. Nah, jadi termasuk orang mujahid, orang yang melawan keinginan hawa nafsu, termasuk orang yang berjuang meninggalkan perbuatan jahat. Perbuatan jahat kadang-kadang kan dorongan nafsu juga, selain daripada godaan setan. Nah, jadi apa sabar dalam meninggalkan segala perbuatan maksiat? Hakikatnya adalah tergolong yang paling berat dan paling sulit sebenarnya. Apalagi yang namanya kemaksiatan yang sudah menjadi adat atau kebiasaan orang yang mengerjakannya. Karena dorongan antara adat dan nafsu itu sangat berat kadang-kadang kita melawannya tadi. Jadilah perlu kita bersabar dalam hal meninggalkan maksiat tadi, kalau dengan tentunya memperkuat keyakinan kita, keimanan kita, sehingga kita mudah-mudahan dapat meninggalkan hal-hal yang sifatnya maksiat tadi. Kemudian yang ketiga adalah sabar ketika kita mendapat musibah. Ini yang mungkin yang sering musibah itulah karena perlu sangat perlu sekali untuk bersabar tadi. Nah, ini banyak musibah. Artinya macam-macam musibah itu banyak sebenarnya. Apakah yang berkaitan dengan diri kita, keluarga kita, seperti misalnya musibah kematian, yang berkaitan dengan harta, misalnya binasanya harta, hilangnya, apakah itu kadang-kadang dicuri orang, ditipu orang, dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan harta. Perlu sabar. Musibah. Apa berkaitan dengan pribadi atau diri kita, ditimpakan sakit, ya kalau kita itu nggak sabar, bagaimana menghadapinya? Atau yang sesuatu yang ada fungsi dalam anggota badan kita yang dulu kita mungkin mendengar, sekarang mungkin bisa tidak mendengar, seperti orang ditimpa tuli misalnya, mata yang melihat tahu-tahu misalnya menjadi buta. Itu musibah. Nah, perlu sekali kita menghadapinya dengan sabar.
Banyaklah musibah-musibah tadi. Nah, termasuk mungkin yang berkaitan dengan sosial kita, apakah itu ya jabatan, musibah. Asalnya kita punya jabatan sekarang tidak punya jabatan lagi misalnya, itu kan musibah kadang-kadang. Nah, jadi tentunya dalam hal kita menghadapi segala macam musibah ini sangat perlu kepada kesabaran. Karena dalam hal fitrah manusia adalah kita akan selalu ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir." Tidaklah, kata Allah, menimpa daripada satu musibah saja fil ardi, baik di muka bumi, wala fi anfusikum, dan menimpa di dalam diri kamu sendiri, musibah dalam diri kita, illa fi kitabim min qabl, kecuali itu sudah ada tertulis di dalam Lauh Mahfuz apa yang menimpa segala sesuatu yang di muka bumi dan menimpa segala sesuatu yang ada dalam diri kita masing-masing. Min qabli an, sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit bumi sudah ada ketentuan yang demikian, bahwa Allah Ta'ala akan menciptakan manusia, nantinya akan diberikan ujian, diberikan yang namanya musibah tadi. Inna dzalika 'ala Allah yasir, yang demikian adalah sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itulah betapa pentingnya kita menghadapi ini dengan penuh kesabaran tadi. Habsun nafsi 'ala ma yakrah. Kita perlu menjaga, mengendalikan nafsu kita menghadapi segala sesuatu yang mungkin tidak kita ingini, sesuatu yang kita benci, tapi kita hadapi dengan pasrah. Itulah yang namanya dengan sabar itu tadi sendiri. Dan ingat betapa ganjaran bagi orang yang beriman kalau dia bersabar ketika dia beribadah, bersabar ketika dia mendapat musibah, bersabar ketika dia menghadapi satu kemaksiatan dan dia dapat meninggalkannya. Ternyata luar biasa ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang beriman tadi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu sabar dalam menghadapi kehidupan selama hidup di dunia ini. Kira-kira sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih Ustadz. Oke. Nah, seperti Jarpian tadi, kan segala sesuatu yang dihadapi oleh hamba Allah yang beriman selama hidup di dunia ini tadi ada dua macam. Yang pertama itu ada yang bertentangan dengan nafsu, maka jelas itu tadi itu memerlukan kesabaran, Ustadz ya. Nah, yang kedua ini nih, ada yang sesuai dengan nafsu, maka apakah itu tuh memerlukan kesabaran juga? Iya, betul. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dalam kita menghadapi segala sesuatu yang terjadi pada diri kita, itu kan bahwa ada yang kita hadapi itu selama hidup di dunia ini, ada yang sesuai dengan nafsu, berarti kenyamanan, kemudahan, yang nyaman-nyaman istilahnya. Itu perlu sabar. Kita contohkan dulu, misalnya kita ingin sehat, ternyata kita alhamdulillah sehat. Bagaimana menggunakan waktu sehat itu? Kalau kita yang nyaman sesuai nafsu kita mendapatkan harta misalnya. Bagaimana kita menggunakan harta itu? Perlu sabar sebenarnya. Jadi banyak. Kita punya jabatan atau apa atau apapun juga, kita perlu sabar. Nah, ini kan yang sesuai dengan apa tadi, dengan nafsu keinginan kita. Nah, kita contohkan. Kalau kita misalnya diberikan Allah Ta'ala anugerah sehat, punya fisik, jasmani dan rohani, apakah perlu bersabar apa tidak? Perlu. Karena apa? Karena kalau kita
mentang-mentang rasa sehat, tahu-tahu dia menggunakan waktu sehat tadi misalnya dalam perbuatan yang tidak sesuai dengan keridhaan Allah Ta'ala. Apakah digunakan untuk maksiat waktu sehat? Nah itu kita bahaya itu. Misalkan, berarti kita tidak sabar berarti. Atau kita misalnya mendapatkan harta yang cukup banyak misalnya. Sekarang kita gimana menggunakan harta? Apakah kita sesuai dengan nafsu? Mungkin kita akan berpoya-poya, mungkin kita akan membelanjakannya kepada sesuatu yang sifatnya dimurkai Allah, apa itu kemaksiatan, digunakan untuk maksiat punya harta. Mengerjakan sesuatu yang haram, beli itu, beli ini yang tidak sebenarnya, yang tidak semestinya dalam ajaran agama kita. Nah, berarti kita kan perlu sabar, karena padahal harta itu sesuai dengan nafsu kita, tapi kita cara menggunakannya hati-hati, jangan sampai kepada sesuatu yang melanggar daripada syariat agama kita. Nah, jadi kita perlu sabar. Kita diberi jabatan oleh Allah Ta'ala. Sekarang bagaimana kita, mentang kita punya jabatan, apakah kita ingin melakukan hal yang melanggar sumpah jabatan kita? Sekarang mungkin apa yang ingin korupsi, apa ingin mentang-mentang dia punya jabatan, bisa penyalahgunaan jabatan, berarti dia tidak sabar, lalu dia menggunakan kepada sesuatu yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia punya jabatan. Nah, ini contoh. Jadi kesimpulannya, apapun juga yang sesuai dengan nafsu kita, hakikatnya juga perlu bersabar, sebagaimana sebaliknya tadi yang kejadian yang tidak kita ingini dengan nafsu kita, sudah jelas itu pasti bersabar. Tapi yang sesuai dengan nafsu kita, yang ada pada diri kita, yang terjadi pada diri kita, ternyata juga sangat perlu bersabar untuk kita orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ini. Mungkin itu sekian. Terima kasih. Oke. Tapi kan Ustadz, sabar nih ngalih lah berarti orang untuk bersabar tuh. Iya. Nah, jadi menurut Islam nih, apakah ada obatnya untuk bersabar, atau bagaimana supaya kita nih menjadi pribadi yang sabar? Iya, terima kasih. Jadi istilahnya ini apa, mungkin penawar sabar ya, atau obat sabar, apa supaya kita sabar. Jadi kita perlu dulu mengetahui dan meyakini bahwa kalau ini dikatakan obat, ya tentunya ada penyakit ini, sabar ini, yang berkaitan dengan sabar ya. Dan perlu bahwa setiap penyakit itu memang ada obat. Nah, termasuk tentunya yang berkaitan dengan yang apa yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Ada setiap penyakit ada obatnya kan. Penyakit jasmani, fisik, apa rohani. Nah, sabar itu perlu, walaupun itu mungkin sulit, tapi yang kita hanya mungkin permulaan, tapi kalau kita latih, maka insya Allah kita akan mendapatkan penawar lah daripada kita menghadapi segala musibah dan lain sebagainya tadi. Nah, jadi pertama di antara obat penawar sabar, kita perlu yakin bahwa Nabi kita mengatakan ad-dunya darul bala. Dunia itu adalah negeri tempat bala. Nah, ini datang dari Allah ini. Negeri tempat dunia ini, kita hidup ini adalah tempat kita menerima cobaan. Yakin akan itu, bahwa itu adalah karena ini keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang qabli an nabraha, tadi Allah menimpakan musibah sebelum menciptakan langit dan bumi ini sudah ada ketentuan kita. Nah, bagi kita sebagai manusia hambanya ini. Ingat, dunia adalah darul bala, negeri tempat percobaan dari Allah Ta'ala. Nah, dicoba Allah Ta'ala apa? Kita memikul, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dan lain-lainnya. Nah, dalam hal kita beribadah, jadi perlu ingat supaya kita sabar. Inilah negeri cobaan. Apa saja kita ditimpa kematian, memang inilah sunatullah. Ada kematian keluarga, bahkan nanti diri kita yang akan mati, yang akan meninggal. Jadi sangat tentunya kita terima apa adanya. Hanya tinggal lagi menenangkan diri kita. Mudah-mudahan kita dapat sabar. Kemudian di antara kata kunci yang lebih bagus lagi adalah ingat tadi, segala sesuatu yang terjadi adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Allah Ta'ala telah menentukan, maka mesti kita hadapi. Apakah yang sesuai dengan nafsu kita, ini ketentuan Allah. Apakah yang tidak sesuai dengan nafsu kita, ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadapilah.
dengan penuh keridaan, dengan penuh ketabahan, insya Allah kita akan sabar di balik itu. Kalau kita menghadapinya dengan penuh ketabahan tadi. Karena ini ingat, segala sesuatu adalah ketentuan yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz yang terjadi pada diri kita, pada apa saja yang berkaitan dengan kehidupan di dunia ini. Insya Allah itu kita akan dapat menghadapi sabar tadi. Karena ingat, inilah Allah Ta'ala sudah menentukan demikian yang terjadi. Nah, jadi insya Allah ini adalah sangat membantu sekali untuk kita dapat bersabar tadi. Kita cari solusi, kita cari kebaikan-kebaikan di balik apa yang terjadi yang tidak sesuai dengan kehendak kita tadi. Itulah yang namanya sabar tadi. Sekian sementara. Berarti sabar itu perlu dilatih juga Ustaz. Iya, dilatih. Terima kasih Ustadz atas jawabannya dan terima kasih atas tausiahnya yang telah diberikan pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi bisa memberikan pencerahan dan menambah wawasan keilmuan kita dalam hidup di dunia ini. Yeah. Nah pemirsa, bersabar atas ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah hal yang mudah. Namun dengan keimanan dan keyakinan kita akan mampu melewati setiap cobaan itu. Ingatlah, dalam setiap ujian yang kita terima, bersabarlah dan percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kita. Semoga kita dapat mengambil pelajaran berharga dari setiap ujian yang Allah berikan dan semakin mendekatkan diri juga kepadanya. Dan semoga tema kita pada hari ini memberikan pelajaran berharga dan memotivasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih sabar dan tawakal. Mari kita terus jaga semangat Ramadan ini dengan berbuat kebaikan. Pemirsa HSS TV dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan tayangan pada hari ini. Kami ucapkan juga selamat berbuka puasa dan sampai jumpa di program Gema Ramadan selanjutnya. Saya Miranti Mardatilah bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.